Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sabahul khair. Selamat pagi anak-anak. Berjumpa kembali dalam mapel agama fikih ibadah. Pada hari ini kita akan melanjutkan kembali pelajaran kita tentang materi kurban. Siapkan buku kalian dan ikuti pelajaran pada pagi hari ini dengan baik. Selamat mengikuti. Anak sekalian, sekarang kalian buka buku paket kalian. Kita akan membahas ketentuan dan tata cara menyembelih hewan kurban. Silakan kalian dibuka buku paketnya halaman 57 sampai dengan halaman 59 dan 60. Anak-anak sekalian soleh dan solehah, dalam berkorban kita diperintahkan oleh Allah dan Rasulullah untuk memilih hewan yang terbaik yang kita miliki. Sebagaimana dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Anas bin Malik, Rasulullah SAW pernah berkorban dengan 2 ekor kibas yang enak dipandang mata, lagi mempunyai tanduk. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Anak-anak sekalian, dari hadis ini kita bisa mengambil satu kesimpulan bahwasanya ketika kita berkorban, kita disunahkan untuk memilih hewan kita yang terbaik, yang bagus yang kita miliki. Anak-anak yang soleh dan solehah, Pak Guru akan melanjutkan kembali tentang syarat hewan yang baik untuk berkorban. Yang pertama, tidak cacat salah satu anggota badannya, jadi semuanya adalah normal dan ada. Yang kedua, badannya tidak kurus tapi gemuk. Kemudian yang ketiga, kakinya tidak pincang, 1 atau lebih. Yang keempat, telinganya tidak putus atau lengkap ada 2. Yang kelima, tidak sakit organ tubuhnya, baik di luar maupun di dalam. Yang keenam, matanya tidak buta ataupun bisa melihat. Anakku sekalian, kemudian yang terakhir adalah tidak putus ekornya ataupun mempunyai ekor yang normal. Anak-anak sekalian yang pintar dan solehah dan solih, bisa kita ambil satu kesimpulan, syarat hewan kurban yang baik yang bisa kita lakukan adalah yang pertama adalah tidak cacat salah satu anggota badannya. Jadi anggotanya harus lengkap, tidak ada salah satu anggota badannya yang cacat. Lalu tidak kurus badannya. Jadi hewan kurban yang harus kita korbankan itu harus gemuk, ya, gemuk, kecil tidak apa-apa, tapi sudah cukup umur, tapi gemuk badannya, ya. Kemudian selanjutnya adalah kambing ataupun sapi yang kita korbankan itu kakinya lengkap, jadi 4-4-nya normal, tidak pincang. Kakinya 4 tapi pincang, maka itu tidak syah untuk dikorbankan. Lalu telinganya juga lengkap, tidak terputus, ya. Badannya gemuk, besar, cukup umur, tapi ternyata telinganya cuma 2, cuma 1, maka itu tidak sah. Selanjutnya adalah organ tubuh daripada hewan korban itu tidak sakit, ya. Gemuk, besar, cukup umur, tetapi misalkan, ya, hidungnya sakit, pileran, itu juga tidak sah. Kemudian selanjutnya adalah hewan tersebut
tidak buta. Besar, gemuk, lengkap kakinya, tidak pincang, telinganya juga ada. Ternyata hewan tersebut buta, jalan sendiri nabrak-nabrak ya, itu tidak layak untuk dikorbankan. Dan yang terakhir, perlu kita pahami, hewan yang harus kita korbankan itu tidak boleh putus ekornya. Walaupun besar, gemuk, tapi kalau putus ekornya tidak sah. Anak-anak sekalian, sekarang mari kita lanjutkan kembali bahwa jenis hewan yang boleh dikorbankan sesuai dengan hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, bahwa hewan tidak semua bisa dikorbankan, tetapi sudah ditentukan jenisnya. Terdapat dalam surat Al-Hajj, surat yang ke-22 ayat 34, disebutkan di sana sebagai bahimatul an'am. Apa bahimatul an'am itu? Yaitu hewan ternak yang sesuai dengan anjuran Nabi, yaitu unta, sapi, dan kambing. Nah sekalian, sedangkan umur hewan ternak yang boleh dikorbankan sesuai dengan hadis Rasulullah SAW disebut musinah. Apa itu musinah? Yaitu hewan korban yang cukup umur 2 tahun. Di antara hewan-hewan yang termasuk bahimatul an'am yang musinah, ada beberapa kriteria. Yang pertama adalah domba yang umurnya sudah mencapai 1 tahun atau lebih. Kemudian kambing itu juga berumur 2 tahun atau lebih dan sudah berganti giginya. Kemudian sapi atau kerbau minimal 2 tahun dan unta minimal 5 tahun. Baik anak sekalian, mari kita lanjutkan materi kita, yaitu tata cara menyembelih hewan kurban. Di dalam Islam ada beberapa tata cara dalam penyembelihan hewan kurban. Yang pertama, harus menyebut asma Allah, atau kita awali dengan membaca kalimat basmalah, bismillahirrahmanirrahim. Kemudian yang kedua, membaca takbir. Ketika kita menghujamkan pisau kita di leher hewan, kita disunahkan untuk membaca takbir Allahu Akbar. Selanjutnya, kita berdoa kepada Allah agar hewan korban yang kita sembelih diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian jangan lupa kita disunahkan untuk membaca sholawat kepada Nabi, Allahumma sholli ala Muhammad. Kemudian yang selanjutnya, menyembelih adalah orang yang berakal, orang yang tidak gila, dan orang tentunya adalah orang yang Islam. Kemudian tata cara menyembelih yang selanjutnya adalah orang yang menyembelih korban harus beragama Islam ataupun Muslim. Dilarang selain itu, ataupun Nasrani atau Yahudi dilarang. Selanjutnya, terpancar darah dengan memutus 2 urat yang besar, yaitu letaknya di leher. Kemudian menggunakan pisau yang tajam, tidak boleh ketul ya, atau karatan, itu nggak boleh, harus pisau yang tajam yang siap. Yang terakhir, tidak boleh menggunakan gigi, tulang, ataupun kuku, baik itu dari hewan maupun dari manusia. Begitulah tata cara menyembelih hewan korban yang perlu anak-anak ketahui. Anak-anak sekalian, selanjutnya adab-adab dalam menyembelih di dalam Islam ada 5. Yang pertama, baringkan tubuh hewan korban dalam posisi menghadap kiblat. Lalu kita disunahkan untuk membaca basmalah dan takbir, bismillahirrahmanirrahim, Allahu Akbar. Kemudian selanjutnya yang nomor 3, letakkanlah kaki yang kita kepada leher hewan korban dan menggunakan alat tajam dan menyembelih di tenggorokan.
Anak sekalian, demikianlah pelajaran pada pagi hari ini. Pak Guru berpesan, catatlah materi pelajaran yang Pak Guru sampaikan hari ini di buku catatan. Akhirul da'wana, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.